yang pakai sepeda? Sepeda. Oke, kan apa? Berlari. Yang jalan kaki tetap semangat karena sehat. Yang pakai sepeda juga sehat. Jadi sama-sama sehat semuanya. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Kata absen. Tapi di sini Ibu punya rules untuk absennya. Jadi nanti setiap Ibu memanggil nama kalian, kalian memilih jawaban, ada 2 jawaban. Jadi nih misalnya yang Ibu panggil Baitur Rahman kata Ibu. Terus Abah ini pilih 2 suasana hatinya. Salah Baba ya? Pokoknya suasana hatinya pilih biasa saja atau sangat senang. Paham? Misalnya lagi siapa tadi namanya? Pika kata Ibu. Terus Pika lagi senang, berarti Pika menyebutnya senang Bu. Paham? Kalau misalnya si Bapak biasa aja, berarti menyebutnya biasa aja. Paham kan semuanya? Oke, kita coba langsung aja dulu. Yang pertama ada Ahmad Nur Hadi. Apa tuh?
silahkan duduk kembali. Tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau mengaitkan dulu nih pembelajaran sebelumnya ke pembelajaran hari ini. Tadi kata kalian sudah mempelajari pelajaran tema pada pertemuan yang masih ingat nggak nih sifat-sifat benda itu apa aja? Cair, iya, pintar sekali. Berarti sudah tahu dong benda itu terbagi menjadi 3 ya. Ada benda cair, padat, ya, pintar sekali. Nah, kalau misalnya sudah tahu, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran itu lagi mengenai sifat-sifat benda. Tapi di sini Ibu punya yang namanya reward chart, yang mana ini nanti diisi kalau misalnya kalian bisa menjawab pertanyaan atau kalian bisa aktif dalam pembelajaran. Jadi nanti kalau misalnya bintangnya banyak di pertemuan terakhir, bukan hari ini ya. Nanti kan di sini Ibu ada beberapa kali. Nanti di pertemuan terakhir siapa yang paling banyak mengumpulkan bintang akan mendapatkan reward. Jadi mari bersaing bersama-sama. Siapa yang mau dapat hadiah? Reward. Reward itu penghargaan. Jadi nanti mungkin Ibu akan memberikan sesuatu yang untuk kalian, tapi tidak sama. Jadi misalnya nih si Babai kembali mendapatkan bintang 20 selama 4 pertemuan, maka Babai akan mendapatkan reward yang cukup besar dari Ibu. Tapi misalnya si Rehan cuma bisa mengumpulkan 5, kan beda. Yang dapat 20 sama 5 banyak yang mana? 20. Berarti kalian harus banyak-banyakan dapat bintang. Ini Ibu bagikan, jangan sampai dicoret-coret ya. Nah, ini di sini ada identitas kan di bawah. Tolong ditulis nama dan nomor absennya, tahu semuanya? Nomor 1. Oke, tulis dulu. Nama, titik 2. Pakai pulpen kan sudah kelas 5. Kalau pensil kan bisa dihapus. Anaknya dulu kakak ada nama. Pun? Oh, nama dulu baru nomor absen. Nama. Ya, nama panjang. Ya, terus nomor absen. Sudah? Oke, disimpan ya. Nanti kalau misalnya merasa bisa menjawab pertanyaan, minta ke Ibu. Ibu tadi bisa menjawab pertanyaan. Jadi bisa langsung Ibu kasih bintang. Oke? Ya, siap. Kertasnya disimpan ya. Selanjutnya ini lagi ada angket. Jadi angket ini silahkan ditulis juga. Ini kan ada nih, sudah ada nama lengkap, terus ada kelas dan nomor absen. Silahkan ditulis. Terus Ibu beri kesempatan 5 menit untuk mengerjakan atau mengisinya. Kalian cukup kasih tanda contreng ya atau centang kalau misalnya merasa. Jadi ini Ibu contohkan ya, satu ya. Ibu bagi dulu deh. Nah, sudah. Kalau memperhatikan dulu, ini kan
perintahnya, isilah identitas Anda pada tempat yang telah disediakan. Sudah kan tadi dijelaskan. Terus kemudian bacalah dengan cermat setiap pertanyaan dan pilihlah jawaban yang tersedia. Berilah tanda centang pada salah satu jawaban yang Anda anggap paling sesuai dengan keadaan Anda sebenarnya. Jadi nih misalnya si Vika, saya sudah belajar IPA malam hari sebelum pelajaran esok hari. Artinya malam tadi Vika belajar lah sudah. Jujur aja lah Bapak, karena kan ini punya masing-masing. Tidak. Kalau misalnya tidak berarti pilih apa? Apakah memang selalu tidak belajar atau malam tadi aja kan pada belajar karena mungkin kecapean Vikanya. Jadi pilih kalau SL selalu, kalau SR sering, kalau kakak kadang-kadang, kalau TP itu yang tidak pernah sama sekali. Paham semuanya? Oke, isi identitas dulu. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengisinya. Terima kasih banyak atas partisipasinya untuk mengisi angket. Sudah siap banget nih untuk mengikuti pembelajaran lah? Siap. Tepuk semangat dulu boleh lah? Oh, tepuk semangat kayak apa? Oke, sudah bisa. Karena sudah bisa langsunglah tepuk semangat. Bacakan dulu lah tujuan pembelajarannya supaya bagian tahu kira-kira hari ini kita belajar apa gerang, nambah apa gerang. Jadi yang pertama itu nanti akan disajikan sebuah teks tentang sifat-sifat benda. Ya sudah ada kan di halaman 11? Ya, kenapa jadi harus membaca teks sifat-sifat benda? Karena supaya tahu apa gerang dari sifat-sifat benda cair itu. Apa sih bedanya dengan sifat benda gas dan juga benda padat. Betul. Selanjutnya setelah membaca teks tersebut kita bisa menganalisis yang perbedaan yang sudah disebutkan tadi. Nah selanjutnya tujuan pembelajarannya kita hari ini akan melakukan eksperimen seperti yang ibu bilang tadi. Nanti ketika kita melakukan eksperimen harap semuanya saling bekerja sama satu sama lain antar kelompoknya. Jangan misalnya nih si misalnya atau di sini tuh kan membantu kawannya. Ya sedikit-sedikit bisa hafal walaupun itu saja. Nah selanjutnya setelah eksperimen juga kenapa sih kita jadi perlu eksperimen supaya bagian tahu kadang melalui teks aja. Jadi dari teks tadi itu kita membuktikan eksperimennya apakah memang benar yang ditulis di buku itu ataukah salah. Selanjutnya setelah kita melakukan eksperimen lalu kita menulis laporan eksperimennya supaya bagian yang tahu apa sih hasil pengamatan dari bagian 9 itu. Oke, sudah mengerti semuanya? Sudah. Itu kalau sudah mengerti, di sini ada video, tolong disimak. Sudah kan lah? Karena sebelum kita nonton ini, bagian B ada bertanya lah. Maksudnya ada yang harus ditanyakan dulu dari tujuan tadi. Tidak ada?
kalian. Mana yang termasuk? Nah, coba lihat di sekitar sini. Termasuk benda padat apa? Pulpen, terus kayu, besi, Kaca. kaca. Iya, betul. Kan itu padat. Apa lagi? Meja. Papan tulis, betul. Apa? Tanah, oh iya, tanah, tanaman. Ada lagi? Apa? Kertas. Oh, kertas. Kertas benda padat? Padat, betul. Apa tadi? Oke, lanjut. Benda padat sudah bisa dipahami? Sudah. Selanjutnya, cair. Apa yang cair? Air. Air. Di situ ada sawah lah. Ya, terus apa lagi? Kecap. Susu. Minyak. Apa lagi? Setrup. Iya, betul. Kayaknya kamu minum setrup ya. Oke, sudah paham padat dan cair? Selanjutnya lagi, gas. Nah, apa yang masuk benda gas? Udara, betul. Apakah udara bisa kita pegang? Tidak. Tapi kita bisa merasakan dan menghirup. Betul sekali. Kalau tidak ada udara, bagaimana kita bernafas? Selain udara, apa lagi? Apa betul? Iya sih. Ya. Selanjutnya apa lagi? Apa lagi? Apa? Kukus. Asap kendaraan. Nah, mungkin maksud siapa nama Bian? Iya, maksud Angga itu uap. Uap loh asapnya. Asap kendaraan, betul, juga gas. Kalau asap kendaraan kita bisa melihat loh warnanya, apalagi yang misalnya jempol. Pasti jempol yang kenalnya tutut. Apa? Dan tadi kan bagian Bian tahu tuh kegeram bedanya sifat-sifat benda itu antara benda padat, cair, dan juga gas. Tahu? Padat bisa dipegang. Lagi. Kalau cair apa? Salah satu sifatnya. Cair itu air. Cair itu air. Tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Masa kita megang air bisa? Kita dipegang air. Nah, apa? Apa? Ayo. Nah, sifat-sifat itu apa sih maksudnya? Pembeda. Misalnya nih, tadi segini kita menganalogikan dulu antara si yang bisa gitu. Hewan, oke, hewan. Misalnya singa dan harimau itu sama atau beda? Beda. Apa yang membedakan singa dan harimau? Bulunya. Kalau yang ada bulunya di sini siapa namanya? Kalau harimau? Tidak ada. Tapi mereka sama-sama binatang buas. Artinya sama dengan benda-benda itu. Mereka juga benda, akan tetapi mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Jadi nanti kalau ditanya apa sih pengertian dari sifat-sifat benda itu, siapa yang tahu di sini? Pembeda dari setiap benda, betul sekali. Makanya kita maksud itu tidak harus beracuan kepada buku. Yang penting kita mengerti apa sih arti daripada sifat-sifat itu sendiri. Oke, saya paham semuanya. Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk membaca terlebih dahulu. Oh, sebelum membaca, Ibu bentuk kelompok dulu. Oke? Karena kita mau bereksperimen, artinya iya, duduk dulu boleh. Supaya enak, karena ini sudah ada campuran, artinya sudah perhatian antara jenis kelamin. Sekarang bagian yang berdua, Pika dan Rehan pindah ke sini, terusnya tarik ke sana. Kemudian dulunya, nih Ibu contohkan. Nah, Sama situnya Kak, dia terasa di tidak.
Tapi jangan begitu. Oke, sudah berkelompok masing-masing di sini. Ingat lah, kelompok 1 yang di ujung sini. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nanti pada saat berkelompok, tunjuk salah satu perwakilan untuk menjadi ketua. Cowok. Ada. Cowok. Oke. Kelompok 1 siapa? Rehan. Kelompok 2? Oke, selagi kelompok 2 masih bertunjulan, kita takuni dulu kalau enggak. Setuju enggak? Oke, ya, setuju. Siapa yang menang? Oh, yang kalah. Siapa? Babay. Apa aku Babay yang pimpin? Babay. Sudahlah semuanya? Sudah dalam kelompok. Pokoknya nanti harus berdiskusi sama-sama. Wah, jangan asik sendiri. Jangan juga bawa beres malahan di kelompok, karena di kelompok itu supaya kita lebih enak belajarnya. Jadi bisa saling membantu, saling berdiskusi, satu dan lainnya. Oke, sudah. Kok bapak? Salah ada mana nih? Hadi salah. Pulpen. Berapa pulpen lagi? Di mana? Ini nanti kembalikanlah. Sudah? Sudah semuanya bisa tenang? Oke. Buka bukunya kembali. Halaman berapa tadi? Silakan. Sudah semuanya, Wak? Nah, Ibu jelaskan sedikit lagi lah melalui sini. PowerPoint. Jadi, sifat-sifat benda yang sudah dijelaskan sebelumnya apa tadi? Arti dan sifat-sifat benda? Perbedaan atau karakteristik. Jadi, karakteristik itu sama dengan perbedaan atau ciri-ciri yang menuju daripada sifat benda itu. Jadi tadi benda digolongkan menjadi 3. Yang pertama benda kedua ada Oke, selanjutnya nih tadi sudah menyebutkan contoh-contoh benda padat. Betul, sudah disebutkan tadi. Tapi benda-benda padat mempunyai sifat-sifat yang tentunya berbeda dengan sifat dari benda cair dan juga benda gas. Yang pertama, bentuknya tetap. Coba nih, kalian perhatikan. Kalau misalnya kayu kita taruh nih spidol termasuk benda padat. Ketika spidol dimasukkan ke dalam gelas, apakah spidolnya berubah bentuk menjadi gelas? Artinya bentuknya tetap. Kalau misalnya apa lagi yang bisa masuk?
bagikan berkelompok, artinya mengerjakan secara bersama. Nah, betul sekali. Nih, bagi. Iya, kan kita banyak hari ini percobaan. Coba bagian Tian, kan bisa diisi dulu. Bagian Tian buka halaman pertama. Halaman kedua. Buka lembar kerjanya, bukan halaman buku pintar. Yang lembar tadi itu. Iya. Halaman kedua. Nah, itu ada percobaan. Ketuanya boleh maju ke depan masing-masing. Bukan ke depan sini, mendatangi ibu jangan sini, kita mau bagian. Duduk, yang lainnya duduk. Kalau mencari problem.
lagi. Coba. Coba lepas. Nah, coba lihat ininya. Kalau sekarang di bawah. Kelompok 3. Kelompok sini sudah. Kelompok sini Pak. Ayo. Cepat ya. Misalnya kita Oke, yang kelompoknya sudah. Boleh lanjut ke percobaan 2. Kalian simak dulu videonya sebentar. Itu belum ditulis. Kan Bapak sambil ya kayak gini nah. Kan kawannya ada yang gambar. Berarti yang ada bertugas melihat ke tulis. Percobaan 2 yang pertama nampan. Dikeluarkan dulu dari yarnya. Nah, ada anunya sudah karena kita pakai air, jadi harus pelan-pelan. Itu yang pertama. Dicucuk deh. Iya, dibuka. Pelan-pelan. Nih, yang lain tolong diikuti. Buka ininya, terus dikurangi masukkan sedikit rasanya. Taruh ke dalam gelas ramen. Jangan minuman lah. Ini kotor. Nah, sini bisa dibuka. Taruh lagi. Iya. Ini taruh di situ dulu yang ini. Udah taruh. Ini ya. Sudah semuanya dibuka. Lihat lagi selanjutnya. Ya,
Paham nggak kenapa jadi airnya merah? Karena benda cair. Biasanya tadi mengikuti bentuk ya, oke. Sudah. Kemudian kalau sudah nih, betul diisi. Ini ada wadah. Kemudian lihat tuang ini. Itu biarin dulu. Tuang ini ke dalam sini. Lihat apakah airnya berubah bentuk lagi yang awalnya di gelas seperti ini. Lihat ketika di dalam wadah ini apakah berubah. Coba lakukan, lihat sini aja supaya nggak tumpah. Sampai habis. Berubah warnanya. Berubah. Berubah jadi bentuk apa tuh? Persegi. Sudah? Ya, betul. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan ketiga atau yang terakhir. Selanjutnya yang ada di gelas. Kenapa tadi ya? Masih abut ini kah? Oke, yuk kita masuk ke percobaan terakhir. Percobaan terakhir. Gelas air yang berada di dalam gelas warna pink dituang sepenuhnya ke dalam wadah persegi. Iya, tuang. Sudah. Kemudian kalian celupkan gelasnya ke dalam sini. Bukan. Bentar. Iya, langsung tekan. Nah, coba lihat. Coba kalian angkat. Satu mengangkat. Ya. Angkat. Nah, coba kalian merengkan katoknya. Ini harus ditekan. Ya, merengkan. Coba lihat dalamnya. Tandanya bisa. Gambar. Begini. Bisa. Coba lihat. Apa yang mau keluar tadi tuh? Artinya? Iya, betul sekali. Benar-benar saham. Coba angkat kotaknya. Angkat. Ya. Terus merengkan. Coba lihat dalam merek itu tadi. Merek. Iya, masih ada. Oke. Kalau sudah diisi lagi. Ini adalah yang kosong-kosong. Nih, jawabannya pendek aja. Apakah yang terjadi pada saat kamu dari awal lah? Nih, apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Ya. Iya apa? Iya kan? Jangan ya. Ini alatnya boleh dikesampingkan atau ditaruh di bawahnya. Nanti silakan kerjakan. Sudah semuanya? Ya, kita kerjain. Sudah?
Anak kembaran. Dua perahu. Tiga menghapus. Empat buku. Jadi kelompok 1 akan menjelaskan percobaan yang pertama. Kemudian tadi diskusikan apa yang pertama? Apakah pensil berubah bentuk setelah dirawat? Iya, karena pensilnya sudah dirawat. Nah, sama lah. Apakah pensilnya berubah bentuk tadi ketika dirawat semuanya? Berubah. Lanjut yang kedua. Dua. Apakah ujung karet pengambil pensil berubah bentuk setelah dibesarkan? Iya, karena penghapusnya digeser. Iya, apakah penghapusnya berubah bentuk juga? Iya. Kenapa jadi berubah bentuk? Karena Karena terjadi gesekan sehingga dia. Ya. Kesimpulannya apa hasil eksperimennya? karena pensil yang berlaut dan menghapus yang sudah digosokkan. Ya, artinya maksud dari kelompok 1 itu ketika kita merawat pensil dan juga terjadi gesekan antar benda maka akan mengubah bentuk tersebut. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 sudah? Sudah? Silakan maju ke depan semuanya. Bye-bye. Bye-bye kelompok 2. Baca, perhatikan hasil percobaan yang kedua. Baca dulu alat dan bahan yang diperlukannya apa aja. Iya. Air, warna transparan, gelas kuning, nampak, buku catatan. Oke, jadi yang pertama tadi gimana caranya, Bay? Apa yang kita lakukan? Nampannya kita terus kita miring. Terus hasilnya baca diskusi. Bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan? Sebelum dimiringkan, air tetap menggenang, tapi sesudah dimiringkan air mengikuti wadah yang memiring. Ya. Apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Menjadi berubah bentuk mengikuti bentuk wadah. Bagaimana cara dituangkan ke wadah air? Hasil eksperimennya apa? Ketika bentuk air dipindahkan, maka benda akan mengikuti wadahnya. Benda akan jatuh ke bawah. Oke. Jadi kata kelompok 2, bagaimana bentuk permukaan air gelas saat tugas kelompoknya atau eksperimennya ada Ibu mau memberi tanggapan sedikit mengenai sifat-sifat benda. Tadi sifat-sifat benda sudah kita buktikan, betul sekali. Ada yang pertama tadi benda padat. Apa tadi benda cair? Gas. Artinya semua benda mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Untuk yang pertama tadi mengenai pensil dan juga penghapus perhatikan dulu. Tadi pensil berubah bentuk ketika dilaut, penghapus juga karena adanya peraut dan juga gesek. Kalau benda cair tadi ciri yang paling menonjol adalah berubah bentuk, kemudian jatuh dari atas ke bawah. Sedangkan kalau misalnya benda gas tadi apa? Ada angin yang membuat airnya tetap miring ketika padahal ditutup sudah karena itu masih ada
biarinnya Jawab. siapa? Pokoknya jangan buang-buang waktu. Kalau misalnya memang kata ibu selesai, tidak selesai, harus selesai dan mengangkat tangan. Sudah paham semuanya? Nah, belum man. Mundur dulu, munduri. Nih, pas di petak ini. Ya. Pada boleh menjawab. Nih caranya di soal. Tulis jawaban di dalam sini. Makan. Ini soal dibuka tulis. Paham semuanya? Bilang ada sampai. Bisa sampai. Semuanya sebelum kita ke penjelasan. Satu, tepuk semangat. Satu, belum. Dua. Satu, tepuk semangat. Satu, belum. Dua. Tiga. Mulai. Harus dibaca ini soalnya. Iya, kembali ke belakang. Lagi. Oke, jadi yang mendapatkan hadiah utama adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan dan bawa itunya, reward card-nya. Sini. Di depan ada sana, ada teman-teman dia. Oh, ini. Fotonya gimana ya kita ya? Kau ngapain? Jam sampai. Boleh. Kita lihat situ dulu. Mari kita. Kita ya. Kenapa jadi beda-beda? Karena biar yang lain juga termotivasi untuk berada di posisi tinggi. Nanti belum tentu di pertemuan selanjutnya kelompok 1 lagi yang mendapatkan yang pertama. Bisa jadi nanti kelompok 3 atau juga kelompok 2. Jadi yang kelompok 1 juga jangan berbesar hati. Oke? Oke, karena kita sudah berada di akhir, maka sebelum Ibu menyimpulkan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Kenapa jadi sifat-sifat benda itu berbeda? Karena benda juga punya karakteristik. Makanya karakteristik
mempunyai karakteristik masing-masing. Misalnya nih, misalnya ibu suka menyapu, tapi ibu tidak suka untuk ngepel misalnya. Belum tentu Hadi juga suka menyapu kan? Suka nggak nyapu? Berbeda. Untuk apa? Berbeda agar kita mengetahui ciri khusus daripada benda tersebut. Misalnya nih, kalau misalnya ditanya, yang mana sih yang namanya Hadi itu, yang rambut poninya keluar pakai kopiah? Itu namanya karakteristik. Terus waktu nanya, itu Vika yang mana itu yang punya tusuk pipi sebelah kirinya? Jadi karakteristik itu untuk membedakan antara satu benda dengan benda yang lainnya agar dapat diketahui dan dikenal apa sih ciri yang mendasar daripada benda tersebut. Sudah paham Hadi? Oke, terima kasih Hadi atas pertanyaannya. Nah, kalau begitu yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Selain Hadi? Tidak ada. Kalau begitu siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Hadi, silakan. Mau di depan atau di maju? Silakan Hadi. Simpulkan pada ketahuan jadi hari ini kita belajar apa aja? Ada cerita. Mana teman-teman? Ada sifat-sifat benda. Sifat benda. Apa aja tuh sifat-sifat benda? Padat, cair, gas. Sifat-sifatnya salah satunya yang dominan. Benda padat apa? Sifatnya? Seimbang. Seimbang. Kedua? Tidak berubah. Iya, tidak berubah bentuknya. Kemudian benda apa lagi? Benda cair. Apa tuh sifatnya? Sifatnya tidak tahu sih saya. Apa tadi? Apa tadi sifatnya? Ketika ditaruh mengikuti wadahnya. ya, terus dia jatuh dari Atas ke bawah. ya, selanjutnya benda gas. Tidak bisa Dipegang. dipegang. Iya. Terus lagi molekul-molekulnya sudah volume-nya Berubah-ubah. Nah, tepuk tangan untuk Hadi sudah menunjukkan. Terima kasih banyak Hadi. Selanjutnya apa yang memang sudah dijelaskan Hadi tadi tepat sekali. Kita sudah belajar tentang benda-benda dari benda padat, cair, gas. Kemudian kita sudah melakukan eksperimen daripada benda tersebut. Kita mengetahui sifat-sifat benda berdasarkan hasil eksperimen kita tadi. Selanjutnya di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Nah, kita akan melakukan eksperimen lagi nanti bisa berupa margarin yang dicairkan, kemudian es batu yang cair dan yang lain-lain. Jadi tolong ya. Nah, di sini ibu punya evaluasi kembali. Ini tulis nama kelas dan juga nomor absenmu. Oh, sebelumnya tolong ketua kumpulkan alat-alat eksperimen tadi. Ketua. Ya. Sama itunya ya, sama lembar angkanya tadi sama gambar-gambarnya itu. Iya. Oh enggak, angkanya disimpan masing-masing. Nah, ini evaluasinya. Tulis nama kelas dan juga nomor absen.
Haloka itu untuk bernyanyi lagu apa? Oke, ampar-ampar pisang. Sudah siap kan semuanya? Apa Lela? Ampar-ampar pisang? Haloka itu berdiri. Berdiri di tempat duduknya masing-masing. Keluarkan suaranya ya. Iya. Oke, tepuk tangan. Duduk. Nah, tadi kan biar haji harus kenapa jadi harus menyanyikan lagu daerah budaya kita harus dilestarikan. Tapi ternyata buktinya tidak semua kalian hafal. Untuk itu hafali lagu ampar-ampar pisang supaya kita tetap cinta kepada Kalimantan Selatan. Oke? Oke. Sudah. Untuk itu, Ibu sebelum akhiri lagi, kan tadi kita sudah belajar sifat-sifat. Harapan ke depannya kalian dapat memaknai pembelajaran hari ini dan dapat mengingat terus pembelajaran sampai nanti waktunya PTS kan? Wah, ujian tengah semester tuh namanya. Belum ada. Mudah-mudahan Kena bisa menjawab pertanyaannya dengan benar, dengan baik. Amin. Juga senang. Itu apabila selama pembelajaran Ibu terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan dan bersemangat dalam belajar hari ini. Semoga kedepannya dan di pembelajaran selanjutnya harus lebih